Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengalahkan Shigeki Matsudara, Harvey York kini melawan langsung Shingen Tokugawa. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6670 sampai 6674. Chapter 6670. Gen Dewa, Warisan Dewa. Harvey York sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Kurasa aku tahu apa itu. Harus kuakui bahwa ilmu genetika di Amerika Serikat memang cukup bagus dan mampu mengekstrak zat semacam itu. Tapi, dengan mengandalkan objek eksternal, seberapa besar kemampuan yang bisa kamu miliki? Shingen Tokugawa, apakah kamu sudah menyiapkan surat wasiatmu? Jika tidak, aku akan memberimu waktu sebentar. Surat wasiat? Shingen Tokugawa mencibir. Untuk menghadapi sampah sepertimu, apakah aku masih membutuhkan surat wasiat? Meskipun Harvey York baru saja menunjukkan kekuatan seni bela diri yang kuat. Tapi Shingen Tokugawa tidak merasakan takut, apalagi dia telah menyuntikkan dirinya dengan gen dewa. Shingen Tokugawa percaya bahwa sekarang dia adalah dewa. Harvey York adalah orang biasa, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah tidak memberi Harvey York kesempatan untuk melarikan diri. Dengan mengingat hal ini, Shingen Tokugawa mengulurkan tangannya dan merobek gaunnya, memperlihatkan jubah seni bela diri di dalamnya. Kemudian dia menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata dengan tenang. Hanya butuh 1 menit paling banyak untuk berurusan denganmu. Sebentar lagi, aku benar-benar bisa menghancurkanmu. Beri aku 1 menit lagi dan aku akan meminta seseorang membersihkan tempat kejadian. 3 menit, pernikahan akan dimulai lagi. Dan kamu, setelah dilumpuhkan olehku, hanya bisa berlutut di samping tempat tidurku dan melihat wanita yang kamu cintai bersenang-senang denganku. Ngomong-ngomong, selain Yvonne Xavier, ku dengar Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer juga memiliki hubungan denganmu. Pada saat itu, aku akan mengundang semua orang ini. Aku akan menyatukanmu kembali dengan baik. Aku akan memberitahumu dengan tepat apa artinya menjadi penduduk pulau yang tidak bisa dipermalukan. Mendengar ini, seluruh masyarakat negara pulau yang hadir sangat antusias, dan semua orang sangat bersemangat. Tuan Muda Tokugawa, Tuan Muda Tokugawa. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan. Awalnya, aku hanya berencana untuk menghapusmu. Tapi karena kamu sangat suka menyentuh garis bawahku, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan melenyapkanmu. Juga, jika kamu butuh bantuan, panggil mereka sekarang. Itu agar kamu tidak mati terlalu cepat. Mendengar kata-kata Harvey York, penduduk pulau yang hadir hampir memuntahkan darah karena marah. Apa yang disebut meminta bantuan sekarang? Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana situasimu sendiri? Saat ini, jika kamu masih berpura-pura agresif, apakah benar-benar tidak akan mati? Shingen Tokugawa mencibir saat ini, dan berkata, Kamu tidak perlu menipuku di sini. Meskipun kami penduduk pulau selalu menggunakan sarana untuk tujuan tersebut, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan cara tersebut. Cukup aku sendiri yang akan melenyapkan orang sepertimu. Aku perintahkan kalian semua. Apapun hasilnya, tidak ada yang diizinkan bergerak. Ketika dia mengatakan ini, Shingen Tokugawa memiliki sikap yang luar biasa di wajahnya. Harvey York berkata dengan ringan. Aku sudah memberimu kesempatan. Lagi pula, tidak ada bedanya bagiku apakah kamu datang sendiri atau bersama-sama. Perbedaan terbesar mungkin adalah membuang-buang waktuku saja. Bajing. Mendengar Harvey York menghina penduduk pulau dalam keadaan seperti itu, Shingen Tokugawa mendengus dingin. Saat berikutnya dia bergerak menuju Harvey York. Dia tidak menggunakan senjata sama sekali, tapi tangan kanannya membuat cakar, dan dia mengaum. Chapter 6671. Saat melihat serangan cakar ini, Harvey York maju selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menangkis serangan Shingen Tokugawa. Setelah itu, dia menghantam jantung Shingen Tokugawa dengan tangan kanannya dengan sangat cepat. Shingen Tokugawa tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan membalas saat dia bergerak. Bagaimana mungkin karakter seperti dia bisa menerima hal tersebut? Jadi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengubah arah tangannya dan menghantam telapak tangan Harvey York dengan paksa. Krak! Kedua telapak tangan saling bersentuhan. Pada saat ini, terdengar suara keras yang menggelegar dan gelombang energi tak berujung menyebar, membuat keduanya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Shingen Tokugawa menginjak tangga angin, dan setiap kali dia melangkah, dia meninggalkan bekas yang dalam di atas ring. Krak! Krak! Suaranya tidak ada habisnya, dan batu bata biru di platform tinggi terus-menerus pecah.
Setelah Shingen Tokugawa mundur beberapa langkah, dia mengembuskan nafas tajam dan melepaskan sisa kekuatan di tubuhnya. Sementara Harvey York juga mundur beberapa langkah, tetapi pada saat yang sama saat dia mundur, dia menamparkan telapak tangannya di udara, langsung melepaskan kekuatan besar dari tubuhnya. Kedua orang itu memiliki cara berbeda untuk melepaskan kekuatan mereka, tetapi sisi baiknya, Harvey York lebih tenang. Layton Xavier dan yang lainnya hampir terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey York mampu memblokir pukulan Shingen Tokugawa, yang mendapatkan Gen Dewa, dan sepertinya menempati sedikit puncak atas. Ini. Kekuatan macam apa ini? Aya Fujiwara juga menyipitkan matanya sedikit, dia merasa bahwa dia benar-benar meremehkan Harvey York. Orang ini, Harvey York selalu mengejutkan setiap saat. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Di manakah akhir dari kekuatan orang ini? Shingen Tokugawa sendiri perlahan mengangkat kepalanya, menyipitkan mata ke arah Harvey York di kejauhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku sendiri disuntik dengan Gen Dewa. Sampai batas tertentu, aku bisa menjadi dewa di masa depan. Atau menurut orang negara H, aku bisa menjadi yang disebut abadi. Pada suatu waktu, setelah Shingen Tokugawa mendapatkan Gen Dewa, dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan di bawah para dewa, dan bahwa dia tidak akan terkalahkan di bawah manusia. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Harvey York sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York juga tak terduga. Tidak mungkin, orang ini juga punya Gen Dewa kan? Atau, Harvey York, orang ini, menyadari kesatuan manusia dan alam. Akankah ada kesempatan untuk memasuki dunia legendaris itu di masa depan? Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Shingen Tokugawa menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa tidak peduli berapapun harga yang dia bayar hari ini, dia harus melenyapkan Harvey York. Jika tidak, cepat atau lambat Harvey York akan mengungguli dia. Seseorang seperti Shingen Tokugawa sama sekali tidak mengizinkan orang yang lebih kuat dari dirinya untuk ada di dunia ini. Harvey York, kamu memang luar biasa. Shingen Tokugawa menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey York dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kekuatanmu melebihi harapanku. Aku bahkan memberimu waktu tertentu, kamu bisa duduk sejajar denganku. Tapi, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Akhirmu sudah hancur. Harvey York berkata dengan ringan. Selain berbicara banyak omong kosong, bukankah kalian penduduk pulau selalu merasa memiliki keterampilan yang nyata? Dengan nada yang begitu keras sekarang, apakah kamu tidak akan merasa malu ketika aku memukulmu ke tanah sebentar lagi? Di mata Harvey York, Gen Dewa, warisan dewa, dan kesatuan manusia dan alam semuanya adalah hal yang biasa. Bagaimanapun, dia tidak terkalahkan, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Chapter 6672. Apakah kamu bisa mengalahkanku? Hah? Wajah Shingen Tokugawa penuh dengan penghinaan, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan melesat seperti sambaran petir. Udara bergetar, saat tangan kanannya membentuk cakar dan menyapu bagian vital, dada dan perut Harvey York. Harvey York mengepalkan tinju dan telapak tangannya pada saat yang sama, menghadapi Shingen Tokugawa secara langsung setiap saat. Ciat! Setelah lebih dari 10 langkah, Shingen Tokugawa mengubah gerakannya dan berhasil merobek lengan baju Harvey York. Harvey York secara naluriah menghindar ke satu sisi, seolah-olah dia takut pada Shingen Tokugawa. Heh, apakah ini yang kamu sebut tak terkalahkan? Benar-benar konyol. Melihat bahwa dia telah berada di posisi yang menguntungkan, Shingen Tokugawa menjadi lebih agresif. Dia melancarkan setiap serangan, dengan fokus pada tempat-tempat di mana Harvey York tidak bisa mundur dan menghindar. Tangannya dilatih dengan pelatihan khusus, bahkan telah dimodifikasi oleh ilmu genetika. Tangannya menjadi sekuat besi dan tidak takut dengan pedang dan benda lainnya. Duar. Krak. Buk. Harvey York juga tidak bersenjata. Dia tidak berniat untuk menghindar, tetapi menangkis semua serangan Shingen Tokugawa. Setiap kali tinju dan cakar dari kedua belah pihak bertabrakan, ada raungan keras di udara. Setelah beberapa gerakan, Shingen Tokugawa berhasil merobek lengan kiri Harvey York lagi. Shingen Tokugawa yang memenangkan rekor lagi, mengayunkan tangannya dengan penuh kemenangan saat ini, dan menyerang wajah Harvey York. Harvey York langsung menghindari pukulan fatal dengan gerakan sederhana, dan pada saat yang sama, jejak kebosanan muncul di matanya. Awalnya, Harvey York mengira Shingen Tokugawa yang mendapatkan Gen Dewa, benar-benar menguasai beberapa keterampilan dan kemampuan kesatuan manusia dan alam. Namun dalam proses pertarungan, dia mengerti suatu hal. Meski kekuatan Shingen Tokugawa meroket, ia belum menyentuh ambang kesatuan manusia dan alam. Singkatnya, itu tidak cukup untuk diperhatikan lagi. Tampaknya merasakan penghinaan di mata Harvey York, Shingen Tokugawa berkata dengan dingin. Apa?
Kamu telah menderita kerugian sekali lagi, kenapa kamu masih meremehkanku? Apakah kamu memenuhi syarat? Aku tidak meremehkanmu. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Aku bahkan tidak perlu melihatmu sama sekali. Kamu. Shingen Tokugawa gemetar karena marah mendengar kata-kata Harvey York. Dia meraih dan merentangkan tangan kanannya di udara pada saat berikutnya. Diiringi dengan gerakannya, pedang negara pulau tiba-tiba keluar dari sarungnya di rak senjata tidak jauh dari sana, dan mendarat ke tangan Shingen Tokugawa dalam pusaran. Seluruh prosesnya sangat mulus, dengan perasaan yang sangat megah. Dan saat pedang itu tenang, hawa dingin menyebar dari bilahnya, membuat semua orang yang merasakan hawa dingin segera menggigil tanpa sadar. Pedang yang bagus. Harvey York tidak bisa tidak mengagumi. Sayang sekali, digunakan oleh orang yang tidak baik. Mendengar kata-kata Harvey York, Shingen Tokugawa hampir tidak bisa angkat bicara. Dia meraih pedang di tangannya, menunjuk ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Pedang ini panjangnya 1,2 meter. Terbuat dari besi hitam kutub. Di dalamnya mengandung racun dingin. Jika kamu tersentuh, maka kamu akan mati seketika. Terima seranganku. Pada saat berikutnya, Shingen Tokugawa tiba-tiba lenyap dan muncul di depan Harvey York. Pedang panjang negara pulau di tangannya menebas ke tengah alis Harvey York. Itu hanya serangan sederhana, yang secara langsung mengurangi suhu di seluruh platform tinggi menjadi 0 dalam sekejap. Semua penonton yang hadir menggigil tanpa sadar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang di es. Chapter 6673. Mati. Di tengah suara keras Shingen Tokugawa, pedang panjang negara pulau seperti angin dingin yang tak berujung menyapu, menghancurkan dari segala arah menuju lokasi Harvey York. Angin itu menghantam Harvey York dari segala arah. Harvey York yang berada di pusat badai seperti bunga di tengah angin kencang. Dia bisa jatuh langsung kapan saja. Semua penduduk pulau tampak gembira, jelas dalam persepsi mereka, jurus pedang seperti itu tak terkalahkan dan tak akan terbendung. Sederhananya, akhir cerita Harvey York sudah berakhir. Hanya Fujiwara Masae yang sedikit mengernyit. Tereng. Saat badai menerjang Harvey York, dia mengulurkan tangan kanannya dengan acuh tak acuh, dan mencakar angin dan salju di langit. Saat berikutnya, semua yang ada di sekitar membeku. Ayah Fujiwara dan master seni bela diri lainnya melihat dengan jelas melihat bahwa Harvey York hanya mengangkat tangannya dan menangkap pedang Shingen Tokugawa dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Ini adalah pedang tangan kosong yang legendaris. Menarik, ini sangat menarik. Di antara Raja Senjata, kamu termasuk yang terkuat. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk membiarkanku mengeluarkan kekuatan penuhku. Shingen Tokugawa berkata dengan takjub, tetapi dia masih terlihat tenang. Namun nyatanya, dia mengutuk jauh di lubuk hatinya. Harvey York, kekuatan bajing itu, melampaui imajinasiku. Aku disuntik dengan gen dewa, tapi aku tidak bisa langsung melenyapkannya. Hah? Namun, sebelum Shingen Tokugawa bisa menyelamatkan wajahnya dengan kata-kata, Harvey York mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Krak! Pedang panjang itu langsung patah menjadi dua. Gagangnya ada di tangan Shingen Tokugawa, dan bilahnya ada di tangan Harvey York. Sambil memegang bilahnya, Harvey York menjentikan tangan kanannya, dan cahaya bilahnya langsung berubah menjadi kurva dan meraung ke arah Shingen Tokugawa. Wush! Meskipun wajah Shingen Tokugawa jelek, pedang panjang yang setengah terpotong di tangannya masih terangkat dengan cepat, dan serangan dari kedua belah pihak langsung bertabrakan. Tereng! Tereng! Semburan suara dari logam yang bertabrakan terdengar menyakitkan, menyebabkan semua orang di lapangan menutup telinga dan mundur beberapa langkah. Karena jika mereka terus mendengarkan suara seperti ini, gendang telinga mereka akan pecah. Melihat belum ada yang menjadi pemenang, ekspresi Leifton Xavier dan yang lainnya menjadi semakin suram. Mereka merasa bahwa kognisi mereka telah sedikit ditumbangkan. Bukankah seni bela diri negara pulau itu tak terkalahkan? Bukankah seni bela diri negara H penuh dengan pukulan dan sulaman kaki? Bagaimana mungkin Harvey York bisa melawan Shingen Tokugawa sedemikian rupa dengan mengandalkan tinju dan sulaman kakinya? Ini bukan sains dan bukan sihir. Namun, Leifton Xavier segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia merasa bahwa Harvey York harus berada di akhir pertempurannya dan harus berjuang untuk bertahan. Lagi pula, betapapun hebatnya Harvey York, dia telah bertarung berkali-kali sebelumnya. Dan Shingen Tokugawa baru saja bergerak dan masih dalam kondisi bugar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Harvey York mengalahkan Shingen Tokugawa? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak lebih dari gonggongan anjing yang kalah sebelum mati. Mengapa dia tidak bisa mengakui kekalahan, mati dengan lebih terhormat, dan memberikan dirinya wajah? Memikirkan hal ini, Leifton Xavier dan yang lainnya semuanya tampak merasa benar sendiri dan menghina. Adapun Yvonne Xavier, wajahnya yang cantik penuh ketegangan. Meskipun dia sangat percaya diri pada presidennya sendiri,
masalahnya adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Shingen Tokugawa di luar imajinasi semua orang. Kesombongan semacam ini yang diciptakan oleh Shinto Wei di negara pulau dengan segala kekuatannya tidak mudah untuk dihadapi. Chapter 6674. Harvey York dan Shingen Tokugawa sudah bertukar lusinan gerakan di bawah pengawasan semua orang. Merasa bahwa dia tidak hanya tidak dapat memenangkan pertarungan, tetapi juga secara samar-samar ditekan oleh Harvey York. Kemarahan Shingen Tokugawa mulai menguasai hatinya. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan, melangkah mundur, dan perlahan-lahan melayang di udara. Dengan gerakan tangannya, pedangnya membentuk lingkaran di udara. Pada saat ini, aura pembunuh yang padat menyebar dari pedang panjang langsung ke langit. Semua orang dapat melihat bahwa Shingen Tokugawa sedang kesal saat ini dan akan menggunakan trik andalannya. Aya Fujiwara adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan datar. Harvey York sudah selesai. Ini adalah skill pamungkas dari Shinto Wei, 9 tebasan para dewa. Legenda mengatakan bahwa bahkan dewa perang dari negara pulau harus mundur saat bertemu dengan 9 tebasan para dewa. Belum lagi manusia biasa. Mendengar kata-kata Aya Fujiwara, semua master bela diri pulau yang hadir terkejut. Guru agung dari Shinto Wei menamparkan dahinya dan berkata, benar, ini adalah 9 tebasan para dewa yang tercatat dalam buku klasik Shinto Wei. Kabarnya, dalam periode negara berperang, nenek moyang Shinto Wei menggunakan trik ini untuk melawan Miyamoto Musashi yang legendaris. Dan hasilnya mereka seimbang. Bahkan sosok setingkat legenda seperti Miyamoto Musashi mungkin tidak dapat memblokir jurus ini. Apalagi seorang biasa dari negara Hablaka, apa yang bisa dia gunakan untuk memblokirnya? Menggunakan mulutnya. Akhirnya sudah dipastikan. Ketika Leighton Xavier mendengar ini, dia juga memberikan isyarat pencerahan. Jika kamu mengatakan itu, semuanya terjadi karena Tuan Muda Tokugawa sedang bermain-main dengan Harvey York. Untuk karakter seperti Tuan Muda Tokugawa, sangat jarang bertemu pria yang bisa membuatnya bersenang-senang. Benarnya menantangnya dengan santai. Sungguh konyol bahwa Harvey York masih berpikir bahwa dia bisa menjadi lawan Tuan Muda Tokugawa. Orang-orang negara H, yang selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa surga, saat menghadapi semua master bela diri dari negara lain. Akibatnya, dia sama sekali tidak melihat kebenaran dunia ini. Negara H sudah tertinggal. Harvey York juga orang yang berpandangan pendek. Dia merasa seolah-olah dia telah berlutut di depan Tuan Muda Tokugawa sebelumnya, dan dia masih bisa meninggalkan kehidupan kecil. Sekarang dia telah membuat marah Tuan Muda Tokugawa, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Sekelompok pria dengan luka tengah di sekitar Leighton Xavier menggelengkan kepala mereka, seolah akhir Harvey York sudah ditentukan. Di antara kerumunan, hanya Jesse Xavier yang melihat semuanya dengan setengah senyum di wajahnya. Di antara diskusi di antara orang banyak, Shingen Tokugawa tampaknya telah menyelesaikan persiapan awal. Pada saat berikutnya, pedang panjang di tangannya ditebas langsung. Gerakannya tidak cepat, tapi ada sesuatu yang menghancurkan bumi dari pedang ini. Seolah-olah gunung dan lautan akan terbelah di depan pisau ini. Semua orang merasa bahwa mereka telah melihat akhir dari Harvey York. Sangat disayangkan, menghadapi pisau yang sangat kuat ini, ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Tatapan tertarik muncul di matanya, dan kemudian dia menyapu dengan pisau itu. Tereng! Kedua bilah kedua sisi saling bertabrakan. Efek tabrakannya seperti komet besar yang langsung mengenai pedang pulau setengah tangan di tangan Harvey York. Tubuh Harvey York sedikit bergoyang, dan dia kakinya mundur sedikit, seolah-olah dia akan kalah. Datang lagi. Shingen Tokugawa tersenyum penuh kemenangan, dan melakukan serangan lagi, dan berhasil memaksa Harvey York mundur sekali lagi.